Oke, 107.9 MHz Radio KMN Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Proko Muda. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Anda bahagia selalu ya. Baik, hari ini spesial banget ya di kisah inspiratif kita. Kita akan berbincang tentang persoalan yang sangat luar biasa yang barangkali ini akan dirasakan oleh anda semua sebagai ya masih kalau masih menyandang status mahasiswa, pasti ini akan dirasakan nanti. Baik, di tema kita kali ini adalah lulus sarjana mau jadi apa, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita. Beliau saya anggap apa, orang tua saya ya. Ya, Ibu Dr. Yus apa Ibu ya? Saya lupa. Yusdiana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu ya. Aktivitas apa aja nih Bu? Di ya kalau lihat musim-musim COVID ini gitu kan, selain ngajar apa aja Bu? Ya, aktivitas ya selain mengajar online, ya pekerjaan sebagai bagian dari apa ya, konsekuensi dari jabatan yang diembankan kepada saya, yaitu sebagai Wadik 3 di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya juga mendampingi adik-adik mahasiswa yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti kemarin mahasiswa dari Dema Puat melakukan riset ke lapangan ke Landak. Saya ikut bersama mereka melakukan riset. Jadi apapun yang bisa dikerjakan pada masa pandemi ini tetap saya lakukan dengan mematuhi protokol kesehatan Bu ya. Seharusnya mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Amin. Baik, tema kita kali ini saya pikir Bu ya, ini sangat luar biasa karena persoalan yang sering timbul di ya kalangan mahasiswa pastinya, dan ini terus berulang, dan kayaknya kita coba untuk memberi sedikit solusi atau pencerahan buat kawan-kawan agar kawan-kawan ini nggak bingung Bu, ya kan? Kalau patokan judul kita adalah tentang lulus sarjana mau jadi apa, ini kan persoalan yang sering kali ditanya oleh orang tua, oleh pasangan. Betul. Pengen cepat dinikah, kan? Cepat selesai nggak diajak nikah. Iya. Tapi terus mau kasih makan apa kalau kamu hanya kan gitu ya. Persoalan akhirnya ke ekonomi juga. Panjang sekali persoalan ini. Nah, ini judul ini hasil dari kawan-kawan PPL di sini, Bu. Tentang seringlah berdiskusi sama kita tentang apa sih Bang kira-kira yang menarik untuk dibawakan tema tentang inspiratif ini. Coba kita undang aja Bu Yusdiana selaku Wadik 3 yang membawahi mahasiswa Bu ya, tentang mahasiswaan. Ya, judulnya apa kira-kira? Bang, ini persoalan kita yang menarik nih Bang, apa gitu kan. Ya oke deh, boleh kita angkat. Kebetulan beliau juga dosen senior, pengalamannya juga cukup banyak, dan pantas saja kita minta wejangan dari beliau. Baik, kita live siarannya, tapi juga nanti bisa disaksikan di channel Prokom Bu, The Prokom Official. Dan tentunya ini kalau kawan-kawan rindu pingin motivasi ya bisa saya ikut subscribe dan juga like di channel Prokomnya. Harus itu mahasiswa KPI terutama ya. Iya. Baik Ibu, kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Namun sebelumnya kita satu lagu dari miliknya Irfan Maki featuring Maher Zain dengan I Believe. Searching for the light and you see no hope inside, be sure and have no doubt he is always close to you. He's the one who knows you best, he knows what's in your heart. You'll find your peace at last if you just have faith in him. You're always in my heart and mind, your name is mentioned every day. You no matter what, my biggest wish is to see you one day. 'Cause I believe
future till the end of time. A creature could be compared with him, so full of life and blessings. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. God will you meet one day. 'Cause I believe. Trials will come, but surely they will fade away. If you just believe what is plain to see, so open your heart And let His love flow through. I believe, 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 I believe. and now I feel my heart is at peace. I believe. Oke, 107.9 MHz Radio Perkemahan Pontianak. Tentunya masih bersama saya ya, Asep Hamdani dan juga narasumber kita Bu Yusdiana. Dan pastinya di kesempatan kayak ini luar biasa ya, para pemuda. Nah, tadi ada satu lagu dari siapa? Maher Zain featuring Ivan Maki dengan I Believe. Saya percaya bahwa hidup ini selalu ada kebahagiaan dan pasti selalu ada tantangan. Ibu ya. Baik Bu, tema kita kali ini adalah setelah lulus mau jadi apa? Menarik sekali. Saya bingung juga nih Bu. Ini kita mulainya dari mana dulu? Kalau dimulai dari tema lulus mau jadi apa, prosesnya kan harus ada dulu Bu ya. Ya, langsung aja Ibu, gimana? Untuk mulainya dari mana dulu ini Bu? Tema kita kali ini. Baik, terima kasih Mas Asif. Dari mahasiswa, ini memang kegalauan mahasiswa ya. Apalagi yang di akhir-akhir studi. Habis ini mahasiswa mau jadi apa ini? Padahal kalian sudah menemukan sebetulnya, sudah menjalani proses selama ini, sudah hampir di ujung nanti. Memang kalau saya termasuk sudah tua lah ya, dari 93 saya berkecimpung. Tapi semangatnya kan masih muda. Iya, semangatnya tetap muda. Tapi kalau udah sudah jadi senior, disebut senior tuh rasa tua gitu banget ya. Junior aja lah. Tapi kalau kita berhadapan dengan mahasiswa jadi muda lagi gitu kan. Jadi jangan khawatir, jangan galau gitu kan. Nikmati prosesnya, itu yang paling penting. Kalau Anda nikmati prosesnya, berbuatlah sebaik mungkin. Kalau saya boleh sharing, karena ini kisah inspiratif pengalaman saya di masa lalu ketika saya kuliah, juga saya tidak punya gambaran apapun. Kalau saya boleh bicara, saya dulu tuh pengennya kuliah tuh S1 tuh saya pengen psikologi, karena saya senang dengan ilmu psikologi. Tapi apa daya, karena ketika itu di tahun 88 di Pontianak ini belum mengenal ada fakultas psikologi pun sekarang sampai sekarang masih langka ya, baru 1-2 saja yang ada fakultas psikologi. Dan orang tua saya tidak merestui kalau saya harus keluar ke Jawa. Karena apa? Karena anaknya cuma 2 perempuan, jadi nggak boleh pergi jauh-jauh. Jadi akhirnya saya, karena orang tua tidak merestui, sebagai anak yang dikatakan
berbakti artinya terlalu soleha juga enggak, tapi mempertetap butuh doa dari orang tua, restu dari orang tua. Akhirnya saya mengalah, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Akhirnya saya memilih apa aja deh yang ada di Pontianak, yang penting karena orang tua saya orang biasa aja, cuma tamat SMA. Beliau pastilah kepengen anaknya menjadi sarjana pada waktu itu, tak pedulilah sarjana apapun, yang penting sarjana kalau mereka mah ya. Dan saya juga waktu itu tidak punya apa ya, saya harus jadi ini, saya harus jadi itu, nggak ada. Pokoknya udah kata orang tua kuliah aja deh gitu. Dan orang tua saya kan juga pas-pasan, nggak terlalu gimana gitu. Samina watona, Bu. Samina watona. Jadi kata orang ikutlah, masuklah ke IAIN Pontianak tercinta ini. Jadi saya masuk di IAIN ini sejak tahun 88 sudah menginjak. 88 saya masih umur, bayi mungkin, tuh, Bu. masih di Lauhul Mahfuz kayaknya. Itu saya 88 sudah menginjakkan kaki di IAIN Pontianak ini. Nah, waktu itu saya ingat betul kelas kita cuma ada 2 kelas saja. Prodi yang ada cuma prodi bahasa Arab dan prodi pendidikan agama. Dulu kan Islam. masih Syarif Hidayatullah, Bu. Cabang, iya, namanya IAIN Syarif Hidayatullah, Cabang di Jakarta. Itu bahasa. gitu. Jadi saya sampai wisuda juga ke Jakarta waktu itu karena kita masih cabang waktu itu sampai saya selesai. Nah, ketika kuliah pun saya tidak memilih jurusan apa, saya tidak tahu. Pokoknya saya ikut tes, saya pilihnya PAI, tapi ketika hasil tes kata orang-orang akademik, kamu PBA saja ya, karena PBA tidak ada orangnya waktu itu. Cuma 6 orang angkatan saya itu. Kok saya PBA, saya nggak pintar bahasa Arab. Saya bilang, tapi nilai kamu bagus tesnya gitu kan. Ya udahlah, ikut saja saya masuk bahasa Arab. Padahal saya tidak punya background pondok pesantren, tidak ada. Saya sekolah biasa-biasa saja, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu aja pekerjaan saya. Kawan-kawan satu kelas, ada yang dari Gontor, ada yang dari Mawis, aku keder waktu itu, masukkan. Ya, Benar, orang cacis bahasa Arab kita, aja nggak apa kata orang ini kan. Tapi di situ ya udahlah. Akhirnya saya karena udah nawaitunya, milih tugas, milih kuliah di sini, saya harus tanggung jawab, saya harus bahagiakan orang tua saya, udah cebur sekali. Akhirnya saya belajar semampu saya, belajar dengan lewat teman-teman saya. Alhamdulillah. Saya lewati itu semua sampai saya bisa menjadi, walaupun saya tanpa background apapun, lulus menjadi lulusan yang terbaik ketika itu, mengalahkan teman-teman saya yang dari Gontor, yang dari mana, kebetulan pada saat itu ya. Jadi saya punya kesempatan untuk bisa direkrut menjadi tenaga pengajar di IAIN karena lulusnya itu adalah lulusan terbaik. Nah, ketika itu diproses sama dengan kalian, lulus ini mau jadi apa sih? Bingung juga, Bu. Bingung. Ya? Sempat juga dirasakan oleh Ibu ketika Sempat lulus. dirasakan, apalagi ketika itu untuk di sini kan mau jadi apa saya nih? Paling jadi guru gitu kan. Artinya karena ini akhirnya setelah kuliah baru tahu tarbiyah itu mendidik jadi guru. Tadinya tidak mau jadi guru. Oke, Bu, jadi gini, pada masa Ibu beda dengan masa sekarang, Bu. Iya. Satu, saingannya sedikit dibanding sekarang. Menurut data yang saya baca, untuk wilayah Kalbar saja itu kisaran 3.000 orang, Bu, sekali wisuda per tahun. Iya, betul. Hitung saja IAIN 500 orang. Di universitas sebelah itu kan 1.000 orang. Belum lagi yang swasta yang macam. Itu mungkin lebih dari 3.000 orang. Dan beragam keilmuan dan juga ada juga yang sama keilmuannya. Betul. Nah, ini kebayang kalau ada buka satu saja lowongan pekerjaan itu berapa banyak yang harus mendaftar. Nah, beda zaman dulu nih, Bu. Zaman dulu ini kan yang kuliah masih sedikit, saingannya anggap masih sedikit, tetapi saya pikir di satu sisi juga saingan sedikit, tapi lapangan kerjaan nggak ada gitu. Kan begitu, Bu ya? Iya, sama aja sebetulnya. Sama aja sebetulnya. Lapangan kerjanya tidak ada, orangnya sedikit, ya sama sekarang, lapangan kerja banyak, orangnya banyak, kompetitif banyak. Tapi kan yang paling penting adalah bagaimana membuat kita survive, membuat bagaimana kita bisa melewati masa-masa itu. Nah, gimana caranya? Nah, survive itu yang susah, Bu. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Nah, di saat masa kuliah ini, bekalilah betul diri kita sesuai dengan kompetensi yang kita punya. Berbuat yang terbaik, lakukan yang terbaik, usahakan selalu berprestasi. Itu. Jadi nanti ketika berikutnya setelah selesai, ya mau jadi apa? Ya kita kembali lagi yang namanya rezeki, pekerjaan, ingat itu selalu dari atas. Tapi kita harus tetap berusaha dan berdoa. Apapun saya tidak menyangka loh jadi dosen, sama sekali tidak menyangka. Tapi ketika itu ya enggak tahu, mungkin ketentuan dari Allah seperti itu. Saya ingat betul ketika hal itu terjadi ketika saya melamar pekerjaan. Waktu itu saya melegalisir ijazah sama ketua Stein waktu itu, Pak saya lupa, almarhum orang tua tuh. Siapa itu namanya? Pokoknya yang dari Jakarta itu Dropen. Jadi saya legalisir ijazah, kata Pak Bakran Yakob. Waktu itu beliau jadi ketua Stein. Beliau tanya,
Yus mau kemana, mau ngelamar kemana, mau legalisir ijazah. Saya mau melamar di Kanwil Pak. Karena di Kanwil itu ada penerimaan guru, saya bilang, karena saya guru bahasa Arab, kan lulusan bahasa Arab. Nah, ngapain kamu terima ke jadi guru ke Kanwil? Kamu lulusan terbaik, masa IAIN tidak mau pakai? Lah emang saya bisa jadi dosen Pak, saya bilang, kan cuma S1 kan, waktu itu tahun 2 diri kita cuma S1. Lah siapa bilang kamu melamar di sini, setahun ini ada penerimaan banyak katanya. Nah di situ adalah seminit saya ketemu beliau, akhirnya saya melamar. Alhamdulillah lancar, lulus sampai selesai, tapi harus tanda tangan kontrak karena wajib S2. Waktu itu kan mulai wajib dosen itu minimal S2, padahal kita baru S1 93 itu. Makanya saya 96-nya langsung berangkat S2 di UI itu, Universitas Indonesia waktu itu. Nah, jadi bagaimana kita membuat survei itu dari kita sendiri, adik-adik. Nah, sekarang yang banyak melanda mahasiswa itu, kalau dalam dunia psikologi itu terkenal dengan istilah prokrastinasi, menunda-nunda. Prokrastinasi. Berarti Apanya bahasa prokrastinasi enaknya nunda akademik aja, itu, Bu, ya? itu suka menunda pekerjaan. Misalnya dalam proses skripsi, nanti malas Nah itu yang membuat kita akhirnya kalau terlalu ditimang-timang, kalau terlalu dipelihara, betul. itu menjadi terlena kita. Itu yang harus dilawan. Dan itu banyak melanda mahasiswa di bagian akhir, bukan hanya skripsi, di tesis, itu semua kayak begitu. Nah kalau dalam psikologinya istilahnya itu prokrastinasi, itu yang harus dilawan. Misalnya ngerjain tugas juga segala macam. Kalau saya dulu ingat kuliah, karena saya cuma 6 orang, saya satu-satunya perempuan. Jadi kalau teman laki-laki itu kalau mau ujian pada ke rumah, fotokopi punya catatan saya, mereka nggak pernah nyatat kalau kuliah. Nggak rajin kan ceritanya. Biasanya kalau yang perempuan ini kan paling rajin. Perempuan rajin, dan saya waktu itu memang tadinya karena tahu diri nih, tidak terlalu punya pengetahuan siap tidak banyak kan, karena tidak dari pondok. Kalau teman-teman kan dari pondok, mereka apa sih, cuma cari gelar mungkin di sini kalau kita betul-betul cari ilmu gitu kan. Jadi belajar tuh jungkir balik sekali. Nah, itu yang saya persiapkan. Iya Bu, gitu. itu kan kisah Ibu ya waktu Iya. proses untuk Proses, menjadi proses lah untuk menjadi seorang dosen. Tapi kan sekarang kawan-kawan juga kan melihat proses itu kadang nggak mau Bu, ya kan, maunya instan aja, kayak mie instan aja Bu, celupin langsung masuk, langsung masak gitu kan. Masak, Nah ini kan kadang juga mahasiswa ada kebanyakan ya pokoknya langsung jadi aja gitu, tanpa melalui proses itu. Iya. Nah bahasa mereka zaman sudah berbeda Bang. Iya. Itu dulu, sekarang ini kan serba instan, apa aja serba instan Bang. Nah gimana sih menanggapi ini Bu? Iya. Jangan kira yang serba instan itu bagus ya. Yang namanya pendidikan itu adalah proses. Semuanya proses. Jalani prosesnya, nikmati prosesnya. Justru di prosesnya itulah yang membuat mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik, bukan di akhir. Ini mahasiswa memang ada yang berubah gitu. Sekarang orientasi semua nilai. Belum apa-apa nilai. Bu, gimana penilaiannya Bu kuliah kalau kontrak belajar? Enggak, dia tanya prosesnya, tugasnya kayak apa. Selalu tanya, Bu, bagaimana nilainya? Saya suka jawab suka-suka saya dong. Nah, gitu Nah, kan, iya kan belum apa-apa udah minta otoritas sesuatu, kan? dosen kan. Artinya penilaian itu kan sudah ada rambu-rambunya, sudah ada aturan mainnya. Bagaimana sebenarnya dosen semua sama saja melakukannya. Tapi yang mahal itu adalah menikmati proses. Justru itu yang harus kita lakukan. Jangan mau cepat-cepat, mau instan. Maksudnya ini dicecerkan. Jadi ketika instan pun kita selesai, tapi proses tidak kita lewati, kita tidak akan matang dengan baik. Matang karbit namanya. Rasakan kalau buah yang matang karbit, enak nggak? Agak-agak gimana gitu Bu? Ada gimana gitu rasanya. Kalau yang matangnya matang di pohon dan itu harganya mahal, pasti mahal. Dan rasanya pasti jauh lebih enak, jauh lebih Dan manis. kedua orang biasanya. Nah, jadi proses itu adik-adik yang harus dihadapi. Jangan menghindari proses, ingin cepat jadi. Memang semua serba cepat. Nah, kalau mau cepat, ya prosesnya jalani dengan cepat. Tambah effort di situ, usaha di situ harus ditambah. Bagaimana supaya kita melewati proses ini dengan cepat. Iya. Sehingga nanti nggak bertanya lagi aku mau jadi apa. Akan mau jadi apa, ndak akan bertanya lagi. Dengan sendirinya kita udah tahu. Kalau kita udah tahu planning kita jelas, kita ndak akan galau lagi. Nah, proses-proses itu kan tentunya tidak semudah yang kita bayangkan Ibu. Iya. Butuh semangat, butuh Iya, juga betul. modal juga, Iya. butuh semuanya. Iya. Nah, ini kan kawan-kawan ketika ada persoalan yang melanda dia lah kira-kira Iya. ya Bu ya. Maunya itu ya sudahlah. Ya sudahlah. Aku mau berhenti aja lah misalnya. Udahlah aku nggak mau lanjut gitu. Kan
kita kalau lihat statistik Bu ya, statistik tentang jumlah mahasiswa yang aktif dengan enggak. Ini kan Iya. kadang dari kelas aja lah, misal kelas A yang awalnya 30 menjadi 20 kan sering terjadi seperti ini Sering Bu. banyak itu. Nah alasan itu kan sering tergoda oleh kamu tuh mau kuliah mau jadi apa? Yang kuliah aja banyak yang nganggur. Iya. Kamu nambah-nambahin pengangguran. Menambahin. Yang dicari duit juga kan? Nah ini kan kadang bingung juga, Iya, dilema betul. juga Bu. Oh iya ya, antara kuliah setelah lulus cari duit juga. Nggak kuliah dapat duit juga. Kalau cari ilmu bisa melewat dari sini aja. Iya. Masih bahasa kerennya itu masih banyak kok jalan menuju Mekah misalnya kan. Iya betul. Gimana sih Bu? Ya, tapi tidak akan sama orang yang berilmu tak berilmu itu tak sama. Perhatikan orang yang masuk kerja misalnya yang S1 dengan cuma tamat SMA. Kalau kalian putus kuliah katakanlah ya semester 2 ambil banting setir kerja aja deh, kan juga menghasilkan uang kuliah aja. Nah itu kan pasti pakai ijazah SMA dong. Ya. Nah mereka masuk ijazah SMA itu mau bisa penyesuaian bisa gajinya sama dengan orang kalau sarjana berapa lama? Berapa tahun? Tak akan terkejar. Jadi tetap Allah kan udah bilang yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tetap diberi derajat orang yang berilmu. Artinya orang yang tamatan S1 akan berbeda dengan SMA. Penghargaannya ya kalau kita bicara materi karena tadi bicaranya uang. Belum lagi kita bicara kepuasan batin kita, kewajiban kita dengan ilmu yang kita dapat. Nah, menjalani masa mahasiswa itu jauh lebih menarik. Tapi saya salut dengan teman-teman saya zaman dulu ya. Ketika mereka nggak juga orang kaya semua, banyak orang sakit. Ketika kuliah itu sambil bekerja. Nah, bagaimana mereka manajemen waktu untuk membagi waktu antara bekerja dan kuliah, itu yang saya salut. Makanya saya kebetulan tidak mengalami hal seperti itu karena orang tua saya nggak usah kamu pikirkan bekerja, kuliah saja, tapi artinya harus tetap waktunya karena orang tua saya orang biasa-biasa aja, dibilang nggak punya juga enggak, dibilang punya terlalu punya juga enggak. Jadi tapi untuk biaya kuliah masihlah cukup. Jadi akhirnya saya tidak membagi pikiran saya ketika itu dengan bekerja. Tapi teman-teman saya banyak berteman dengan kawan-kawan yang juga sambil bekerja. Saya salut dengan mereka bisa membagi itu. Pergi mengaji, habis itu kuliah. Tapi akhirnya saya yang rela membantu. Artinya di situ ketika tahu teman itu bilang, "Yus aku capek, nggak bisa bikin tugas gini, terlalu lelah bekerja." Ya udah aku bantu. Ayo kita bikin kerja masing-masing. Jadi kita dulu begitu sampai begitu saling bantu Bu ya. persahabatannya. Iya. Yang penting percaya diri aja Iya, Bu. sampai selesai kuliah juga. Artinya menyelesaikan kuliah tuh ayo kita bareng-bareng. Siapa yang belum, siapa yang keteteran, ayo kita bantu rame-rame. Itu kan dulu Bu. Nah, ya iya, Ini itu yang ini susah sekali kita itu mendapatkan yang harus contoh boro-boro anak-anak sekarang. boro-boro mau bantu kawan. Kenal aja diri enggak kadang. sendiri. Baik, kita akan lanjut Ibu. Iya, Setelah lagu Jadi Diri Sendiri, Iya. Kun Anta. Cuy, jangan pernah menyerah sebelum masalah menyerah kepadamu. Dengerin ya Radio Prokom, matur suwun. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا
يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا Radio Prokom, Prokom. Prokom. Radio Prokom. Oke, Prokomuda tadi Kun Anta dengan liriknya yang sangat luar biasa, walaupun saya nggak paham apa sih intinya. Jadi diri sendiri ya. Jadilah diri sendiri ya kan. Dari artisnya saya lupa namanya, tetapi ini lagu sempat booming ya di Indonesia dan kadang menjadi soundtrack film sinetron di Indonesia. Kita nggak sebutin mereknya ya, nanti kayak pula. Baik, tentunya kita masih bersama Bu Yusdiana kaitan dengan tema kita kali ini, mau jadi apa, setelah lulus mau jadi apa. Tadi luar biasa kisah yang disampaikan oleh beliau, kisah hidupnya tentang bagaimana proses dari awal hingga menjadi seseorang. Bukan berarti kita bukan seseorang ya, tapi masih dalam tahap menjadi seseorang. Si asik. Bu, kita lanjut tadi tentang bagaimana sih sebenarnya untuk survive. Tadi sudah dijawab oleh Ibu tentang survive harus begini. Nah, zaman kan sudah beda, zaman sudah berubah, otomatis cara kerja juga sudah berubah. HP aja bisa instan, masa kita hidup nggak bisa instan kan gitu. Ngapa sih harus dipersulit? Ngapa sih harus sulit? Ada yang bisa dipermudah kan gitu. Kadang kan sering terdengar tuh dari ucapan-ucapan mereka kepada dosennya, sehingga dosen juga kok begini, tahu dari mana kamu? Boleh Pak, kita belajar di internet gitu kan. Motivasi dari internet misalnya. Nah ini juga harus ada harus ada langkah-langkah sehingga mahasiswa enggak begini loh caranya. Hidup itu enggak sesimpel yang kamu bayangkan. Nah gitu Bu ya. Nah ini gimana, nanggapinnya gimana sih Bu? Yang kayak ginian gitu, yang serba instan apa segala macam gitu. Kalau ada yang mudah, kenapa harus menjalani yang susah? Betul itu. Kenapa ada yang mudah, kita artinya menjatuhkan diri kepada kebinasaan kalau kita memilih sesuatu. Ada yang mudah, ngapa kita pilih yang sulit gitu. Yeah. Nah, tapi tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan yang mudah langsung tokcer gitu. Tidak semua. Ada hal-hal sisi-sisi yang memang bisa kita capai dengan hal yang instan. Tapi kalau yang harus kita lewati proses, kita harus lewati kesulitan itu, ya kita harus lewati. Karena kalau tidak kita lewati, kita tidak akan sampai dengan sukses ke ujungnya. Yeah. Nah, misalnya kan kita ketika kita mau mendaki gunung katakanlah, mungkin tidak kita lompat dari bawah langsung ke atas puncaknya. Enggak. Sangat tidak mungkin kan. Nah, kita harus merangkak untuk sampai ke puncaknya. Tapi Jadi ada juga nyeleneh
gitu. Kenapa nggak pakai helikopter aja langsung nyemplung Kalau sini? kalau itu punya silakan. Tapi proses juga, Bu, ya? tapi Untuk mendapatkan mau punya helikopternya juga proses. Walaupun kita pinjam punya orang ada proses. Kita Iya. mesti telepon, harus punya Sewa dulu. networking, Ah, jaringan yang jaringan, luas, ah. ada ini. Kalau kita nggak punya apa-apa, mungkin tidak itu mau kita sampai langsung ke puncak tanpa harus merangkak. Harus merangkak. Berarti Nikmati tinggal pilih rangkaannya. cara yang mana, Ibu Nah, ya? tinggal mau pilih cara yang mana, tinggal kekuatan kita. Nah, itu tadi. Jadi diri sendiri, hitung kekuatan diri sendiri. Oke. Yang banyak pada mahasiswa adalah banyak mahasiswa yang tidak mengenal dirinya sendiri. Self konsepnya tidak bagus. Ya. Tak tahu dia siapa dirinya. Ah, Bagaimana orang lain mau ini tahu yang menarik. siapa Anda? Siapa Bagaimana saya? Siapa saya? Kan sering ngaca nih, Bu. Nah, sering ngaca cuma karena sisiran, pakai jilbab, pakai bedak, pakai lipstick, pakai sisiran itu ngaca. Tapi tidak mau ngaca ke dalam. Siapa saya? Nah, itu gimana Bagaimana sih? konsep diri saya? Kalau orang kita tidak mengenal diri kita, bagaimana orang lain mau mengenal kita? Iya. Kalau kita tidak menghargai diri kita, bagaimana orang lain mau menghargai kita? Betul. Jangan repot minta hargai orang kalau Anda tidak pandai menghargai diri Anda sendiri. Iya. Nah, punya dulu konsep diri yang baik, kenal dulu diri kita. Gimana cara kenalnya? Siapa kita? Kita kenali diri kita, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Kita lihat titik kelemahan kita tutupi kelemahan kita dengan kekuatan kita yang ada. Jangan selalu ngomong, apalah saya nih Bu, orang kampung, orang kecil nih gitu. Nah, kalau udah kayak gitu nggak usah hidup. Iya kan? Orang hidup tuh harus survive, harus ada effort, harus usaha. Iya, terus. Nggak ada orang makan langsung datuk makanan depan kita langsung telan. Udah ada depan muka pun harus kita suap pula. Iya, betul. Harus ada tangan kita nyuap. Nggak tengah-tengah aja gitu kan nggak ada. Nggak ada. Nah, itu bisa juga misal sih, kalau saya ingat suap-suap tadi itu Asik. bermula dari pola asuh orang tua yang membentuk kita bisa menjadi seperti itu. Anak selalu disuapin, anak selalu dia, oh ya sayang, betul sayang dengan anak. Tapi tidak ada usaha anak untuk makan. Akhirnya dia tangannya main game, ngangak mulutnya ngunyah mamanya suapin tuh. Dia Ini sambil bahaya main sekali game. nih, Bu ya. Jadi itu kan membuat anak kita keenaan terus. Jadi tidak ada usaha dia untuk masa nyuap makan aja udah nggak mau, tinggal ngangak aja, jangan ngunyah pun nanti nggak mau, tinggal ditelan-telan ya kan, saking malasnya itu, tidak mau ada kerja, tidak mau ada usaha di situ. Nah, Ya itu khawatirnya tidak mengenal, apalagi mengenal orang lain sendiri aja bukan. kenali diri sendiri. Nah, ini kan itu yang paling penting. maaf saja, Bu ya. Semenjak ada gadget yang setiap orang saya pikir sudah megang semua. Iya. Nah, ini kan kayaknya sudah menjadi orang lain nih, Bu. Bukan menjadi diri sendiri. Terkadang kalau kita melihat kamu idolanya siapa gitu. Ini ngikutin idolanya. Iya. Bukan idola, bukan oh saya harus jadi ini gitu. Ya harus yang bisa nyontoin orang lain supaya menjadi ini. Nah, ini kan fenomena ini yang sering terjadi, benar kata Ibu tadi. Kita harus tahu dulu siapa diri kita, belajar sama siapa, terus setidaknya kita harus bisa baca lah ke depannya. Walaupun kita dulu Kenali diri bukan seorang yang pintar baca, tetapi kan kita tahu sendiri loh, Bu. Kalau aku begini bakal jadi begini. Iya. Kalau saya begini bakal menjadi begini. Iya, minimal itu harus kita tahu. Kita udah tahu konsekuensi, kalau kita melakukan ini kita akan dapatnya ini. Kalau Iya. kita lakukan ini kita akan dapat. Oke, kembali lagi tadi nih, Bu, tentang mahasiswa. Mahasiswa ini kan sering dikaitkan oleh 3 hal ini. Iya. Saya pernah dulu sama senior dulu masih ingat. Kamu di sini kuliah pengen jadi apa? Jangan-jangan kamu cari jodoh ya kan gitu kan. Iya. Nah, ingat sekarang ini bahwa bener juga sih. Masa-masa anak kuliahan itu kan masa-masa cari Iya. pasangan. Memang usia perkembangannya Iya. seperti itu. Terus kedua udah kenal yang namanya duit, Bu. Iya. Pasti cari kerja. Ya kan? Terus cari kerja, jodoh atau kuliah gitu. Nah, cari ilmu. Nah, ilmu ini yang kadang didahuluin yang dua dulu ini dibanding ilmunya gitu. Nah, ini gimana sih menurut Ibu, gimana ya, harus dipilih lah atau semuanya kayak dijalanin? Tapi kan ini butuh tenaga yang ekstra, pemikiran yang semuanya deh. Ataupun kalau nggak bisa tiga-tiganya, salah satunya deh, gimana? Ya, itu sebenarnya semua kembali lagi tadi pada konsep diri kita. Memang idealnya adalah semuanya kita kejar, tiga-tiganya kita jalani. Karena memang dunia mahasiswa itu memang dunia tiga-tiganya. Tugas perkembangannya kalau kita bicara psikologi perkembangan pada anak-anak mahasiswa, anak itu berarti mereka berada di remaja akhir menjelang dewasa muda. Nah, itu adalah salah satu tugas perkembangannya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis,
mulai bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, artinya tidak lagi minta uang ke orang tua, sekarang udah mulai belajar Udah bertanggung kenal jawab ya. terhadap dirinya sendiri, dan itu memang tugas perkembangan kita. Dunia mahasiswa memang itu harus dikerjakan. Iya. Nah, bagaimana kita mensinkronkan 3 hal ini? Nah, itu yang kalau kita sadari, kalau kita paham dengan tugas perkembangan kita sekarang kita mulai bikin plan ini. Bagaimana kita bisa 3 ini seiring sejalan. Memang itu hal yang sangat sulit. Nah, itu memang hal yang sangat sulit. Kita harus bikin prioritas. Ya. Kita tetap harus bikin prioritas. Tapi bukan tidak mungkin itu bisa berjalan seiring sejalan. Kita bisa atur waktu. Time management kita harus bagus. Kita harus bikin skala prioritas. Oke, sekarang kita tujuan utama kita apa? Misalnya kuliah. Saya punya target kuliah harus 3,5 tahun. Itu saya sudah harus selesai atau paling lama 4 tahun. Nah, untuk sampai ke 4 tahun ini, proses yang mencari uang, proses yang dengan lawan jenis ini bisa masuk nih sambil jalan. Bisa Kenali kamu. sambil berteman. Nah, kan? Belum lagi Nah, mikirkan yang ini. Nah, cuma yang banyak mahasiswa itu kalau sudah mengenal lawan jenis, ketika ada persoalan dengan lawan jenis mengganggu kepada kuliahnya. Nah, ada yang sampai berhenti kuliah, ada yang sampai gila, ada yang sampai gila. Saya sudah tangani 3-4 kasus untuk di level IAIN ini karena tidak sampai. Yang gila Bu ya? Iya, tidak sampai stres berat karena tidak sampai kepada berumah tangga, karena pengennya dengan yang itu dapat yang lain. Itu sering kayak gitu. Nah, saya sering dampingi mahasiswa kayak Itu gitu. indah itu, Bu. Iya. di PHP-in Bu kata. PHP. Saya bilang kamu di PHP-in nggak apa-apa. Saya bilang artinya bagaimana, kan tidak juga semua mahasiswa yang mau terbuka sama kita ya. Saya prinsipnya walaupun saya mendalami dunia psikologi, kalau mahasiswa mau cerita dengan saya, ayo silakan. Kalau percaya silakan, kalau enggak saya enggak paksa gitu. Nah, jadi tidak semua juga masalah mahasiswa itu saya dalami, tergantung mahasiswanya. Tapi rasanya selama ini pengalaman saya mereka selalu minta itu. Nah, jadi ada yang sampai kayak gitu loh. Dan ada juga mahasiswa Bunuh diri Bu ya? ada juga mahasiswa misalnya gini, karena pengetahuan apa ya, ini saya agak bicara misalnya tentang seksual lah, tentang apa gitu ya, mereka agak minim sehingga tidak tahu, betul-betul tidak tahu, sampai saya bingung ini mahasiswa lugu, oon atau apa ya. Iya kan, kalau zaman sekarang dibilang mahasiswa kalau nggak ngerti soal misalnya hubungan intim seksual itu aneh. Iya. Tapi ada. Makanya saya bilang ini kamu nih lugu apa oon sih gitu kan. Tapi kan artinya kan ada yang misalnya mungkin di dalam keluarga tidak boleh sama sekali bicara soal pendidikan seksual misalnya. Ada yang tidak boleh sama sekali. Bisa kan jadi. memang ada sebagian orang yang menganggap kalau bicara tentang seks apa segala macam ini kan tabu Bu. Iya, itu persoalannya. Padahal tidak seperti itu. Pendidikan seksual tidak seperti itu. Sebagai ilmu silakan saja dan harus tahu. Iya. Ada beberapa kasus mahasiswa, maaf ya, saya ngomong saya ini MBA misalnya kan. MBA dia tidak tahu, kok bisa MBA ya Bu? Lah, kok kamu tidak tahu kamu lakukan? Saya kira kok cuma sekali, enggak Bu. Oh, sekali enggak, saya bilang setengah kali pun jadi. Kalau kamu sebut, nah itu kan betul-betul ada yang betul-betul karena proses Edukasinya belum edukasinya yang tidak sampai. Karena itu tadi orang tua selalu tutup, tabu, dia cari ilmu di luar. Diakalinlah sama teman-temannya yang laki-laki. Ndak bah. Nah, diikut ya saking lugunya dari kampung tadi enggak tahu apa-apa. Nah, jangan dikira artinya pendidikan edukasi seksual juga penting untuk dunia mahasiswa ini. Jangan dipikir oleh mahasiswa yang namanya dunia seksual hanya di atas tempat tidur, bukan sekedar itu. Banyak hal yang harus kita pelajari di dunia dunia seksual itu, karena itu yang bisa mewarnai. Banyak mahasiswa kan yang maaf hidup bebas, hidup kos-kosan berdua, itu aduh sedih sekali saya lihat mahasiswa seperti itu. Jangan sampai mahasiswa IAIN seperti itu. Ya, semoga aja Bu ya. Jilbab Semoga itu aja jangan dijadikan fashion saja. Jilbab itu bukan fashionable, bukan sekedar fashion, tapi itu ada makna di balik jilbab itu kan. Makanya saya agak dengan mahasiswa itu kadang-kadang ya maaf lah, saya kadang saya cubit kalau pakai pakaiannya agak ketat kayak apa gitu. Tapi yang mahasiswa yang saya kenal lah, kalau nggak kenal saya juga nggak berani. Artinya yang saya mengajar di kelas itu, karena saya sebagai pendidik juga selain sebagai pengajar juga sebagai pendidik. Saya hanya punya tanggung jawab moral terhadap perkembangan moral mahasiswa saya. Ya memang Jadi harus seperti itu Bu ya. Ya, karena saya bukan hanya pengajar, saya juga pendidik di situ. Jadi saya harus membetulkan moral-moral mereka yang rada keliru. Saya bisa berpikir bukan anak saya, terserah deh mereka, tapi saya kalau nggak masa bisa bodoh sih begitu. memang Iya, udah hati-lah karena gitu saya kan. memang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan sangat lama, jadi saya punya tanggung jawab moral ketika Pun nanti ditanya juga Ibu oleh masyarakat. Ketika dia buat salah, ini gurunya siapa, dosennya siapa, itu. belajar di mana. Iya. Kita juga yang kena. Saya sedih ketika ada mahasiswa saya bermasalah, misalnya melakukan hal-hal yang negatif, saya langsung evaluasi diri.
lah apa yang saya salah mengajar ya, tapi kok saya salah yang lain juga bagus, berarti ini person gitu kan. Ya. Person saya harus bantu dia, Ya. harus pendekatan juga personal gitu. Jadi kita sebagai guru juga nggak asal, kita juga evaluasi diri. Ya. Misalnya ngajar satu kelas dapat 5 semua nggak lulus semua, itu bukan mahasiswanya yang salah, dosennya harus evaluasi diri. Karena teori pendidikan kan 75% dari mahasiswa gagal itu bukan karena bodoh. Kita yang harus evaluasi diri. Mungkin kita salah dalam mengajar, atau kita salah dalam memberikan penilaian, atau kita salah dalam memberikan materi. Sehingga ini efeknya juga ke kawan-kawan bingung mau kemana arahnya. Iya. Nah ini kan kadang selain dihadapkan 3 persoalan Iya. kuliah kerja jodoh dan juga ilmu yang didapatkan ini, Bu. Iya. Kawan-kawan bingung, ini saya lulus nih kalau berdasarkan ilmu Iya. gak dapet deh ngerasanya. Mm-mm. Padahal ini sebenarnya saya bingung nih, Bu. Iya. Gurunya kah, maaf, Heeh. dosennya kah, mahasiswanya kah, atau sistemnya? Iya. Ini akhirnya 3 lagi nih. Mm-mm. Ketika mahasiswa lulus, oke lah untuk mencari uang bisa kerja yang lain tanpa harus melihat ijazahnya apa. Tetapi kalau orang yang berpikir bahwa saya lulusan ini harus kerja ini kan bingung juga. Iya. Saya dapat apa setelah saya S1? Saking banyak mata kuliah, Iya. satu Iya. pun tidak ada nongol. Nah ini sering, Bu. Mm-mm. Ketika lulus nih, ini biasanya kan kawan kesini, main-main kesini. Bang, saya bingung loh bang, kenapa? Dari semua mata kuliah ini bang saya dapat A. Nah terus satu pun saya tak ngerti. Aduh gimana kamu Iya. ini? Yang jadi aplikasi ketika dia Nah masuk salah dunia satu yang kerja. penyebab bingung jadi apa, Mm-mm. salah satunya itu loh. Mm-mm. Nah, maaf Bu ya, dosennya kah, sistemnya kah, atau itu tadi mahasiswanya sendiri gimana sih? Gimana? Betul. Itu kan sebenarnya sebuah sistem ya. Kita susah juga kita mau bilang dosennya kan, mahasiswanya kan. Seharusnya mahasiswa itu kan udah tahu. Misalnya katakanlah mereka pilih KPI. Ya. Kompetensi yang diinginkan KPI itu apa? Jadi apa gitu. Nah, dari sekian mata kuliah itu enggak juga semua harus kita kan nanti kita makanya ada skripsi. Skripsi itu kan adalah Penentu. poin, Poin, fokus kita mau profesionalnya di mana. Kita yang paling kita senang tuh apa? Nah, cuman celakanya mahasiswa ketika skripsi itu yang penting selesai deh. Nah, tidak lihat kemampuan sendiri. Makanya saya kalau bimbingan skripsi sama saya, kamu kuasai tidak masalah ini? Nah, masalah harus kita kuasai. Kita hitung kekuatan kita, kemampuan kita. Kita kuasai enggak nih masalah yang mau kita teliti? Ini maaf Bu, maaf nih. Ini Iya. kalau kita bicara ini, Iya. sering kawan-kawan ngadu sama saya. Heeh. Barangkali ini kalaupun ditonton oleh kalangan Iya. dosen, mohon maaf. Iya. Ketika mahasiswa itu sesuai bidangnya, misalnya kan bidang dia broadcasting nih, Iya. meneliti broadcasting. Iya. Nah, ketika meneliti broadcasting, kayaknya nggak cocok deh. Heeh. Nah, yang menentukan dosennya. Iya. Sedangkan kita yang tahu gitu. Mm-mm. Dan diarahkan, akhirnya diarahkan yang lain. Ini mahasiswa ngikut aja Bu, samina watokna juga nih. Nah, ini gimana sih? Iya, di situ kan sebenarnya ada ruang diskusi antara mahasiswa dengan dosen yang membimbing itu. Bicara aja dengan dosennya. Saya kira segarang apapun dosen, katakanlah dalam tanda kutip sejelek apapun dosen, kalau mahasiswanya ngomong, "Pak, saya di sini kurang mampu, Pak, saya pengennya kayak gini." Pasti diarahin, diikutin. Yakin saya, enggak Kan ada nggak semua dosen seperti itu Ah, kenyataannya Bu. Iya, artinya Diajak ada mohon maaf kalau diajak dialog akhirnya kamu ini mencoba melawan ya kan gitu. Ini kan ada Iya. juga yang kayak gini. Iya, artinya 1-2 orang yang berbeda tetap ada lah ya. Ya. Ya, artinya tapi bisa kita carikan titik temunya sebetulnya gitu. Ya. Nah, tadi misalnya dari harus penguasaan kompetensi itu begitu banyak. Nah, itu tadi mahasiswa tuh kenali dia kuatnya di mana. KPI pun kan bukan cuma sekedar penyiar kan, ada yang lain kan kompetensinya kan. banyak. Itu kan banyak. Jadi kita kuatnya di mana? Kita harus kenali itu gitu kan. Sebenarnya kalau saya boleh kembali tadi pengalaman saya juga nggak tahu kuatnya saya di mana pada saat itu. Tapi ketika saya tahu ini saya harus selesai, saya harus ini, yang paling gampang tuh kayak gini, saya modal saya cuma segini, saya harus ambil ini aja deh gitu kan. Maka saya kalau mau dibilang cemen deh waktu itu. Tapi saya pas skripsi bahasa Arab zaman dulu kita nulis pakai tangan, Iya. nggak ada mesin tik. Jadi kalau salah sedikit tip ganti lagi lembar. Iya, Jadi juga kebayang. untuk menulis saja itu butuh effort yang itu. Apalagi saya kalau punya pengalaman buruk ketika skripsi. Adik-adik mahasiswa mungkin bisa sampai saya sudah sampai bab 3 tuh mau penelitian Iya. kembali ke sekolah itu. Awal saya survei boleh, oke semua, dan saya teliti di situ. Sampai saya mau ambil data, gurunya tidak mau.
nggak boleh lah dek di sini. Kenapa bu, kan saya udah izin, saya udah jadi nih bab sudah sampai 3 nih kan, udah jadi bab 3 udah paparan data kawan-kawan ceritanya. udah ini, belum lagi desakan calon suami saya dia udah selesai, ayolah katanya mau nikah gitu kan. Nah, jadi kan itu kan apa ya, desakan-desakan kayak gitu. Gimana aku nih bu, tolonglah bu, nggak bisa bu kata. Akhirnya saya pulang, saya lempar semua skripsi, saya tinggalkan, saya menghilang beberapa lama sampai dosen pembimbing saya cari saya. Nyari. Kemana Yus nih, sampai selalu suami Pak Ian tuh kemana nih, nggak ada, sama saya tinggalkan semuanya saking frustasinya. Tapi setelah itu saya bertemu dengan seseorang, dia tanya saya kenapa dari kemarin di sini kok nggak gerak-gerak. Saya cerita, saya bilang nggak adakah jalan lain bisa selesai. Waktu saya tinggal 1 bulan, saya bilang nggak mungkin. Siapa bilang tidak mungkin, coba kamu balik lagi. Akhirnya saya balik ke pembimbing saya, Ustadz udah meninggal almarhum Pak Yaya Nasir. Udah Yus, kamu pindah ke Asalam situ. Pak tinggal 1 bulan, kamu bisa. Saya yakin kamu bisa. Pak nak bisa lah Pak, saya bisa. Pergi sana cepat sekarang, saya tunggu gitu. Akhirnya saya pergi ke sana, pindah. 1 hari 3 ke 4 kali saya konsultasi dengan beliau. Pagi pergi, siang dicoret, balik saya betulkan, siang balik lagi saya dicoret. Jadi 1 bulan full saya bikin skripsi berbahasa Arab. Selesai. Saya nggak tahu dari mana saya kok bisa selesai. Pengetahuan bahasa Arab saya minim gitu kan. Nah, jadi akhirnya selesai, jalan saya. Disitulah saya bilang, oh ternyata aku kuat ya di sini, aku bisa gitu kan. Karena itu tadi, karena masalah itu kita bisa, 1 bulan pun kita bisa kerjakan. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita senangi, dia tidak cocok dengan bidang kita, kita tidak kuat di situ, tunggulah akan berleha-leha sampai bertahun-tahun pun tak selesai. Nah ini kadang juga seperti ini Bu. Nah itu yang banyak terjadi Oke di lah, mahasiswa. oke lah kalau seorang itu kuat dalam menghadapi ujian seperti itu. Iya. Ini ada juga yang mahasiswa, saya takut loh bang, mau ngomong ini juga takut dimarahin, takut salah. Lah kalau ketemu salah jangan hidup kan. Iya. Nah ada juga bukan sedikit Bu ya, banyak mahasiswa seperti itu. Iya. Takutnya banyak. Rasa takut itu yang sering muncul di dalam dirinya, sehingga untuk melangkah susah. Oke lah secara religius dia sholat, dia apa gitu kan. Tapi kan nih hidup ini bukan game loh. Iya, Hidup betul. ini benar, kok sakit ya sakit gitu. Nah ini yang dirasakan dia, takut itu tadi. Ya lah kalau ibu mungkin kita fisik secara mental kuat. Ada juga yang kayak gini. Banyak loh Bu mahasiswa yang kayak gini. Nah gimana itu? Ya. Memang melawan rasa takut itu apa ya, berat gitu ya, bagaimana. Tapi saya akhirnya waktu itu saya berpikir ya dia sama juga manusia sih, saya juga manusia gitu. Tapi cari orang yang kita bisa ajak bicara dulu, dan orang itu kita percaya, kita bisa, kalau bahasa anak sekarang kan curhat ya. Asik. Kita bisa curhat dengan orang itu dan kita percaya sama dia. Sekali saya pesan satu, jangan curhat sama orang yang ember. Kata kita dia sampai bisa keluar dari mulut dia Z. Nah itu kita nggak kuat itu. Artinya kita cuma kasih 1 ayam 1 potong, dia punya bumbu banyak sekali gitu kan. Nah itu jangan Digaramin dijadikan, enggak? nah jangan dijadiin temen orang kayak itu, jangan dijadiin tempat curhat orang seperti itu gitu kan. Nah jadi untuk kita membuat kita kuat itu artinya kita harus berbagi sama orang. Memang kita nggak mungkin akan bicara sendiri. Memang sih idealnya dengan orang tua, tapi kadang orang tua kita kan tidak paham dengan masalah yang kita Kadang hadapi. belum apa-apa udah marah dulu. Nah belum apa-apa udah marah dulu. Karena tidak biasa membangun itu ya, komunikasi. Komunikasi yang Kalau orang tua yang biasa membangun komunikasi, kalau saya sama anak saya walaupun jauh ya, dari telepon aja kok dia ngomong udah lain, saya tahu dia ada masalah. Oke Bu, jadi- kita tahan dulu di sini. Iya, jadi- karena kita untuk melangkah menuju yang lebih baik, kita butuh orang yang Iya. mencintai kita. Iya betul. Ya Bu ya, sesuai dengan lagu kita kali ini, Acoustic, Aku Ingin Mencintaimu. Tuhan, betapa aku malu atas semua yang kau beri, padahal diriku terlalu sering membuatmu kecewa. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali. Dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu, betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta dalam doa.
dalam ucapan, dalam setiap langkahku. Aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Robbi. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu. Betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Robbi. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Robbi. Setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, berharap untuk bertemu denganmu, ya Robbi. Radio Prokom is the best. Oke, tentunya masih bersama kami dan juga Bu Yusdiana. Dan bagi Anda yang menyaksikan siaran kami melalui channel Radio Prokom, jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa ya. Baik, tentunya masih di tema kita tentang setelah kuliah mau jadi apa. Dan ini menarik, ternyata dalam sekali nih maknanya. Tadi terakhir sebelum lagu Aku Ingin Mencintaimu akustik, ternyata dalam hidup ini butuh orang yang sayang sama kita sehingga mengerti keadaan kita. Tempat curhat Bu ya, tempat curhat, tempat berbagi lah. Nah, seperti apa sih orang yang tepat untuk kita curhat lah Bu, sedikit saja lah, supaya kita nih keluh kesah kita itu setidaknya berkurang lah. Iya, betul. Yang paling aman sebetulnya kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang tua, itu yang paling utama adalah dengan orang tua. Biasanya dengan ibu ya biasanya. Tapi tak semua orang tua kita paham, artinya mengerti dengan kesulitan-kesulitan kita dan dunia mereka, mungkin mereka ada yang tidak mengalami dunia mahasiswa, jadi mereka tidak mengerti mau kasih solusi kayak apa gitu kan. Nah, ada baiknya Anda punya teman, sahabat yang bisa diajak curhat, tapi lihat-lihat juga temannya itu. Jangan sahabat, tapi kalian biasanya punya apa ya, sense apa ya, punya chemistry gitu dengan teman tuh, kita punya chemistry. Artinya mana teman yang cocok dengan kita. Kalau bahasa Pontianak cocok lior kan? Cocok, yang cocok lior lah gitu kan. Tapi bukan yang cucok ya, cocok lior ya. Itu lain, betul. Artinya
kita rasakan ada chemistry dengan dia. Biasanya itu ada gitu kan. Ketika dia tidak ada, kita tidak nyaman. Kemudian kita kalau kita ngomong dengan dia tuh, kalau belum ngomong tuh rasa nggak enak gitu. Nah, tapi bagaimana memilih menjatuhkan itu pada orang yang tepat? Nah, kita juga harus mengenali orang itu. Artinya orang yang tidak punya kebiasaan, biasanya suka mengumbar aib orang yang tuh kalau istilah anak-anak sekarang mulutnya ember gitu lah, suka kemana-mana, itu lebih aman tidak usah curhat. Artinya masalah kita yang tadinya kita pengen selesai justru akan memperkeruh masalah biasanya. Nah, carilah orang-orang yang aman dengan Anda akan itu akan Anda rasakan sendiri dengan orang itu nyaman atau tidak. Saya saja kadang-kadang dengan orang yang saya tidak kenal sama sekali, tapi dia merasa nyaman dengan saya heran. Bu, saya senang bicara, loh, saya nggak kenal, kamu percaya? Percaya, Bu. Mungkin auranya kali nyentuh. Enggak tahu saya, artinya sering saya dapatkan kasus gitu ya, beberapa, Bu mau curhat, loh kok curhat sama saya, emang kamu kenal dengan saya, emang percaya dengan saya percaya kok Bu dengan Ibu, silakan kalau percaya, saya bilang silakan. Artinya pada beberapa kasus saya bisa memberikan, artinya saya bukan psikolog. Saya bukan seorang psikolog karena saya S1-nya tidak psikologi dan tidak pernah profesi psikologi, saya hanya di bahasa Arab. S2-nya baru saya mendalami psikologi. Tapi apakah harus psikolog untuk menasihati orang? Iya, tidak sih. Artinya makanya kalau orang bicara profesionalitas dengan saya, jadi dengan saya itu misalnya non formal gitu. Ya kalau psikolog bayar loh, Bu. Iya, psikolog bayar. Kalau kita gratis, artinya apalagi mahasiswa anak-anak Tapi kalau saya. ada boleh lah ya. Apalagi mahasiswa anak-anak saya itu biasanya kalau terutama mohon maaf kalau terutama di FT itu kan banyak mahasiswa saya dan saya buka kayak konseling gitu kan. Artinya walaupun non formal, tidak tertulis, tidak apa, tapi karena saya mengajar mereka tahu, jadi mereka kalau ada permasalahan apapun, kadang permasalahan dengan orang tua pun kita ikut menjadi mediator mereka gitu dengan orang tuanya. Kan ada tuh kadang-kadang mahasiswa yang berkonflik dengan orang tuanya. Jadi carilah orang yang bisa membuat kita nyaman gitu kan. Mau dia lawan jenis, mau dia sejenis, silakan. Kita harus bisa menempatkan perasaan kita. Artinya kita merasa butuh dengan seseorang, kita tahu kebutuhan kita dengan dia sebagai apa gitu loh. Saya aja misalnya jadi dosen dengan mahasiswa, tak selalu saya memposisikan diri saya dosen dan dia mahasiswa. Kadang-kadang kami jadi sahabat, kadang-kadang dia jadi anak saya, kadang-kadang dia jadi teman saya, kadang-kadang dia jadi ada peran-peran yang harus kita lakukan dan kita harus pahami bagaimana kita memposisikan diri pada peran kita sebagai apa gitu, sehingga kita bisa selalu bisa masuk ke dalam setiap level mahasiswa lah, artinya pergaulan mahasiswa. Di saat mahasiswa kita harus memposisikan diri sebagai mahasiswa gitu kan. Nah, jadi tapi itu sekali lagi tidak semua orang paham bagaimana memperlakukan anaknya, adiknya atau siapapun dia, orang-orang terdekatnya gitu. Intinya adalah pandai-pandai kita cari orang untuk tempat curhat kita, untuk tempat berbagi. Karena salah orang perkara baru yang muncul. Nah, artinya bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nambah masalah. Tapi nambah masalah. Jangan saya sebutkan, Bu. Itu lain merek. Iya. Oke, Ibu. Di season terakhir kita kali ini, barangkali Ibu punya tips and trick tentang bagaimana mahasiswa menghadapi persoalan yang muncul setelah lulus kuliah, atau dengan yang berkaitan dengan tema kita, setelah lulus kuliah mau ngapain gitu. Silakan, Ibu. Yakinlah apapun Anda bisa lakukan apapun setelah Anda lulus kuliah, sekecil apapun. Tapi ini mindset kita jangan lulus kuliah itu jadi pegawai gitu. Itu mindset itu yang agak hari sekarang itu agak berubah. Dari zaman saya saja bisa bekerja itu ada yang, kalau kayak saya alhamdulillah saya nggak tahu rezekinya, tapi sekali lagi doa orang tua mungkin yang saya, karena dia berdoa selalu pengen anaknya PNS, jadi saya begitu ya, doa orang tua itu paling mustajab. Saya pesan sama adik-adik mahasiswa yang masih punya orang tua, terutama ibu, mohonlah selalu doa sama mereka, jalinlah hubungan yang baik dengan mereka, jangan punya masalah dengan orang tua. Kalau dengan orang tua saja bermasalah, mau dengan yang lain, dengan orang lain. Nah, orang yang begitu tulus menyayangi kita tanpa beban itu adalah orang tua kita. Nah, kalau dengan mereka saja kita bermasalah, gimana dengan orang lain? Saya heran justru kalau ada anak, tapi itu banyak. Hidup kamu ini penuh masalah. itu memang penuh masalah. Artinya banyak mahasiswa itu bermasalah dengan orang tuanya. Jangan dikira, saya kira jangan kita menutup mata, itu seperti gunung es, memang tidak kelihatan. Apalagi yang dunia mahasiswa. Yang dunia mahasiswa itu banyak kalau orang tuanya tidak paham. Saya kebetulan punya anak semua mahasiswa, dan kebetulan saya di dunia mahasiswa saya tidak terlalu menemui kesulitan karena saya tahu semua persoalan mereka gitu kan. Jadi saya bisa paham, mama ada kayak gini, ada kayak ini, kita bisa kasih solusi. Tapi kalau orang tua yang tidak paham dunia mahasiswa akan beda, akan kasih solusinya gitu. Jadi itu mungkin perbedaan ya, artinya bagaimana
orang tua gitu. Nah, tapi saya pesan sekali lagi, mohon doa dengan orang tua, restu dengan orang tua itu yang paling utama ya. Jadi teman saya ada yang 4 tahun 5 tahun baru bisa bekerja, ada yang 7 tahun baru bekerja, jadi tidak sama tiap orang. Rezeki bekerja itu sama dengan jodoh, kembali lagi ke atas, dibarengi usaha kita. Jadi mindset untuk bekerja itu duduk di belakang meja jadi pegawai itu yang kita nggak usah terlalu di mindset kita, jangan terlalu seperti itu, karena dunia itu kan agak sempit. Nah kalau kita bisa berentrepreneur itu jauh lebih baik gitu kan. Tapi kalau nggak mampu, kalau ingin tetap bekerja itu ya kita tunggulah saat itu mana yang tepat, sambil kita berusaha meningkatkan kualitas kita. Artinya setelah lulus kuliah misalnya belum sempat nih tahun ini, isilah dengan kursus bahasa kah, apakah untuk menambah kompetensi kita, sehingga kita bisa memenuhi persyaratan yang seperti di dunia kerja yang kita inginkan. Iya. Artinya dunia kerja, pasar butuhnya ini, Iya, kamu harus kita penuhi itu. intinya pasar Bu ya, Iya, pasar lagi butuh ini, memang ini. Kita harus penuhi. Yang butuh bahasa, kita tambahlah dengan bahasa. Dia butuh ini, kita tambah dengan ini. Kalau kita sesuai dengan indikator, insya Allah kita aman gitu kan. Jangan ini mau kerja ini, tapi ini tak ada, ini tak bisa. Macam mana orang mau ngambil kita bekerja? Iya. Nah, ada yang pandai bekerja. Nah, satu yang saya pesan, ketika kita mau masuk pada dunia kerja, kita mau masuk nih, memang di situ kompetitif. Itu IQ kita bermain. Pasti. IQ kita bermain tuh. Tapi ketika kita lulus dari pintu gerbang masuk kerja itu, kita lulus, itu IQ tidak terlalu main, tapi emosi kita. IQ kita yang bermain. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita bisa memahami orang lain, kecerdasan kita, kognitif kita nggak terlalu penting gitu. Itu udah lewat dari pintu gerbang, ataupun namanya misalnya kalau swasta tanpa seleksi tanpa udah masuk dunia kerja, jangan sok pintar gitu loh. Kadang-kadang ada mahasiswa dia sarjana, ada pegawai situ SMA. Saya ini sarjana itu. Itu nggak laku kalau dunia kerja. Tapi bagaimana si sarjana ini bisa menghargai mereka yang tamat SMA? Bagaimana dia bisa membangun kerjasama yang Emosi baik? lagi Bu ya. Emosi yang paling penting ke depan gitu kan. Kalau udah lewat dari pintu gerbang dunia kerja itu, apapun caranya ya, apapun lewatnya gitu dengan cara. Apalagi ditambah dengan spiritualnya yang bagus. Nah, spiritual kan IQ, SQ dan TQ-nya. Kecerdasan emosinya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritual, kecerdasan kreativitasnya. Itu kalau komplit, nah itu orangnya pasti Dicari orang. top. Iya, pasti dicari. Jangan ragu-ragu gitu. Datang sendiri semua pekerjaan itu. Baik, luar biasa Ibu. Barangkali tidak cukup satu sesi untuk perbincangan kita masalah tentang kehidupan ini, tentang mahasiswa. Pasti persoalan itu selalu datang. Masih banyak judul-judul kita nanti yang akan muncul, barangkali tentang jodoh, tentang kerja, tentang apa aja. Tentunya nanti kita undang kembali kalau Ibu Yusdiana masih bersedia untuk kita berdialog bersama lah. Intinya perbaiki diri sendiri, selalu asah kemampuan Anda sehingga Anda dicari orang. Baik, terima kasih saya yang bertugas dan kru yang bertugas ya. Terima kasih semuanya, dan kepada Ibu Dr. Yusdiana terima kasih udah meluangkan waktu bercerita dan juga menginspirasi kawan-kawan semua. Dan jangan lupa subscribe dan like di channel Radio Prokom. Saya Asep Hamdani dan Ibu Yusdiana pamit undur diri. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Prokom. Dakwah. Informasi. Music. Education. Radio Prokom 107.9 MHz.